Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rengga Gumilang dari kelas TIT dengan NIM 2205 120 4150. Di sini saya akan melakukan percobaan mensimulasikan dua subnet. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita akan membuat simulasi jaringan seperti gambar ini. Ini sudah. Lalu kita akan men-setting IP gateway routernya, lalu IP address PC-nya, netmask PC, gateway PC. Tidak semua PC ini diberikan gateway ya. Dan langsung saja PC pertama, kita setting IP-nya, IP address-nya ini 192.168.1.1. Ini yang lab pertama. Lalu subnet masknya 255.255.255.192. Lalu gateway-nya ini 26, maaf, 62 ini. Lalu masuk ke PC 2. Masuk IP address, kita setting 192.168.1.2. Subnetnya sama, lalu gateway-nya juga sama 62. Lalu ke PC 3, IP address-nya 1.3, subnetnya sama, tapi yang PC 3 ini tidak menggunakan gateway. Lalu PC 4, konfigurasi IP address-nya ini 192.168 titik 1.65, subnet netmasknya ini sama, lalu gateway-nya ini 126. Lalu kita PC 5, untuk IP-nya ini titik 6, titik 66, subnetnya sama, yang nomor PC 4 ini nggak pakai gateway. Lalu yang PC 6, maaf, yang tadi PC 5 sekarang PC 6, IP address-nya titik 67, subnetnya sama, tidak perlu pakai gateway. Jadi PC 1, 2, sama 4 memakai gateway, yang namun PC 3, 5, 6 tidak menggunakan gateway. Setelah semua sudah disetting, eh, kita masuk mode simulasi, lalu kita clearkan ini dulu, ini, lalu kita edit, ini masuk IP v4, lalu kita centang yang IJMP. Oke, setelah dicentang, kita silang, lalu kita akan mencoba 4 ini. Yang pertama mengirimkan simbol PDO dari PC1 ke 3, lalu 1 ke 4, 2 ke 5, dan 3 ke 6. Kita amati satu persatu. Pertama kita masuk ke yang pertama, yaitu dari PC1 ke PC3. Oke, kita jalankan. Simbol PDO-nya dari PC1 dikirim ke switch, lalu ke PC3. Oke, kita amati informasi PDU-nya. Ini eh, dari PC1 destinasinya ke PC3, lalu bisa dikembalikan, yaitu dari PC3 ke PC1. Kita kembalikan. Oke, oke, berhasil. Eh, Kenapa ini bisa terkirim? Meskipun PC3 ini tidak memiliki apa namanya gateway, karena ini masih satu subnet, jadi masih bisa meski tanpa perlu gateway, karena ini tidak menyeberang router. Kita hapus dulu, kita buat baru, yaitu dari PC1 ke PC4. Kita buat single PDU PC1 ke 4. Baik, kita
Kita delete dulu. Kita masuk ke PC1, keempat. Oke, kita coba kita coba jalankan. PDU-nya dikirim ke switch, dari switch masuk ke router, lalu dari router masuk ke switch yang sebelah kanan, lalu baru dikirim ke PC4. Kita mati. Jadi bisa ya ini sumbernya dari PC1 ke PC4 1.65. Lalu bisa dikembalikan dari PC4 ke PC1. Kita kembalikan dari PC4 ke switch, dari switch ke router, masuk ke switch sebelah kiri, baru kembalikan ke PC1. Berhasil. Kita delete dulu. Kita masuk percobaan ketiga, yaitu PDU dari PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Kita coba kirim. PC2 masuk ke switch, lalu masuk ke router, lalu ini tidak bisa. Kenapa? Di keterangannya, waduh maaf, di keterangannya ini dia bisa terkirim dari PC2 ke 6.6 ini ya PC5, tapi berhenti di sini gagal karena PC5 itu tidak memiliki gateway. Jadi tidak bisa terkirim karena PC5 tidak memiliki gateway. Tidak seperti yang PC1 ke PC4. PC4 ini memiliki gateway. Jadi rute masih tersambung. Lalu kenapa yang ini yang PC3 tidak memiliki gateway tapi masih bisa terkirim dari PC1? Karena ini masih satu subnet atau masih satu itulah satu golongan. Lalu kita masuk ke percobaan yang terakhir, keempat, kita kirim simple PDU dari PC3 ke PC6. PC3 ke PC6. Kita coba langsung gagal. Karena apa? Tidak seperti yang sebelumnya tadi, yaitu PC2 ke 5. Ini masih bisa sampai ke sini. Cuma tidak bisa terkirim karena yang satunya ini tidak memiliki gateway. Tapi yang PC2 ini masih memiliki gateway. Ini langsung tidak bisa terkirim. Karena apa? Karena yang PC3 ini tidak memiliki gateway, sumbernya tidak memiliki gateway, dan tujuannya juga tidak memiliki gateway. Jadi tidak bisa. Oke, kita hapus dulu. Setelah selesai simulasi pada poin yang tadi, poin kedua, kita akan kembali ke mode real time, lalu melakukan tracing. Oke, kita tracing yang pertama tadi, PC1 ke PC3. Command prompt, mohon maaf tadi rekamannya tiba-tiba berhenti. Kita lanjut, yaitu melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita langsung ke PC1, tujuannya PC3. Kita masuk ke command prompt. Ini sudah ada ya. Jadi kita masukkan perintahnya ini, tujuannya 1.3. Ini berhasil kirim ke 1.3. Karena ini masih satu subnet, jadi langsung terkirim tanpa gateway atau tanpa router, tanpa pintu buat menghubungkan ini. Ini berhasil, lalu kita masuk ke yang kedua. PC1 ke PC4. PC1 ke PC4. Kita copy dulu IP PC4-nya.
Lalu kita masuk ke PC satu. Kita masuk command prompt. Tujuan, oke, kita kirim. Jadi yang pertama ini terhubung ke apa namanya routernya, yaitu ini 162. Lalu setelah masuk ke router, akan masuk ke tujuannya, yaitu PC 4, yaitu ini 192.168.1.65. Baik, lalu yang ketiga dari PC 2 ke PC 5. PC 2 ke PC 5. PC 5 ini titik 66. Kita masuk ke command prompt, kita masukkan perintahnya, yaitu reset. Lalu IP tujuan 66. PC 5 itu 66. Kita masukkan. Ini masih proses, mari menunggu, kita langsung ya yang terakhir ini, yaitu PC 3 ke PC 6. PC 6 itu 67. PC 3, masuk ke command prompt, masukkan perintah, masukkan IP tujuan. Oke, kita enter. Ini PC 2 tadi. Maaf. Kita percepat dulu langsung sampai ke 30. Nah, ini sudah selesai. Kita mati. Kenapa PC 2 ini seperti ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, jadi PC 2 ini memiliki ini kan simple PDU-nya kan dikirim melalui router dan PC 2 ini mempunyai apa namanya masih mempunyai masih mempunyai eh, gateway. Jadi ini masih bisa terkirim ke gateway-nya, tapi dari gateway-nya ini tidak bisa terkirim ke PC tujuannya. Karena PC tujuannya itu yaitu PC 5 tidak memiliki gateway, jadi tidak terkirim. Lalu sedangkan yang PC 3 ini, kenapa langsung request timeout? Karena asalnya, maksudnya PC 3 ini tidak memiliki gateway, lalu tujuannya juga tidak memiliki gateway. Jadi langsung RTO, langsung tidak bisa terkirim. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.